Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara bincang-bincang seputar kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini kita akan membedah orang kesehatan itu membedah atau mendiagnosa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan ibu-ibu. Ini semuanya ibu-ibu ya. Kita akan menyapa dulu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Dr. Jilhadia. Ibu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Irma Nurubeti, PhD. Bu Irma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Ibu Dr. Yuli Amran. Bu Yuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Mengulangi ya. Kemudian yang berikutnya adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Kerjasama, Ibu Dr. Ida Rosida. Ibu Ida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya Ibu? Alhamdulillah. Oke, ini Universitas Islam Negeri ini punya banyak fakultas. Salah satu di antaranya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, tentu publik ingin banyak tahu apa sih sebetulnya Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Jakarta itu, apakah misalnya ada ciri-ciri khusus gitu kan, atau membedakan fakultas di UIN Jakarta dengan di fakultas lain gitu kan. Ini saya akan coba tanyakan dulu ke Ibu Dekan, apa sih yang menjadi visi misi Fakultas Ilmu Kesehatan ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Nana untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang menjadi visi dari Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini adalah menjadikan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka, itu di tingkat nasional dan global, dengan keunggulan dalam mengintegrasikan ilmu kesehatan dan ilmu keislaman. Kemudian misinya, sebagaimana juga perguruan tinggi yang lain, tentu kami mempunyai misi secara khusus adalah Tridharma Perguruan Tinggi, di mana diharapkan di sini kami menyelenggarakan pendidikan ilmu kesehatan yang bermutu ya bagi masyarakat luas secara berkeadilan, artinya semua punya kesempatan untuk bisa kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Karena ini adalah Fakultas Ilmu Kesehatan yang biasanya santri dari pesantren itu tidak bisa memasuki dunia kesehatan, tapi di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini kami buka secara sangat luas dan lebar. Makanya kami statementkan bahwa misinya adalah menyelenggarakan pendidikan secara berkeadilan. Kemudian kami juga melaksanakan penelitian yang tentu saja core-nya adalah bagaimana mengintegrasikan ilmu kesehatan dengan ilmu keislaman, karena kita adalah di bawah Kementerian Agama. Kemudian menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis pada nilai-nilai integrasi ilmu kesehatan tersebut. Betul. Kalau kita bicara soal Fakultas Ilmu Kesehatan, saya kira publik juga tahu ya ilmu kesehatan gitu kan. Ya. Nah, tadi kalau tidak salah bertanya juga, apa sih menjadi ciri khas atau distingsi dari Fakultas Kesehatan di UIN Jakarta ini dengan di perguruan tinggi lainnya? Ya, jadi sesuai dengan misi kita tadi dan visi kita juga, bahwa distingsinya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai keislaman dengan ilmu kesehatan. Kita tahu bahwa ilmu kesehatan ini sebenarnya biasanya adanya di bawah Kemendikbud. Jadi seperti katakanlah seperti di UI, di Unpad gitu, biasanya ada di situ. Tapi kemudian PTKIN ya di bawah Kementerian Agama membuka ilmu kesehatan di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maka kemudian distingsi kami tentu adalah ilmu kesehatan yang punya ciri khas dalam integrasi keislaman dan keilmuan kesehatan tersebut. Apa namanya? Seperti apa kultur akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan? Ya, jadi untuk kultur akademik karena tadi pencirinya adalah integrasi, maka kami di sini mengembangkan budaya akademik yang
mempunyai nilai-nilai Islam yang sangat kental. Nah, dan itu bukan hanya di keseharian saja, tapi juga kami muat di dalam kurikulum pendidikan yang ada. Sebagai contoh, kultur akademik yang dibangun berdasarkan pada nilai-nilai keislaman adalah ketika pagi hari kita melakukan perkuliahan, maka itu dimulai dengan membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian di akhir perkuliahan kita biasanya membaca doa seperti itu. Kita coba ke Ibu Irma ya. Tadi sudah digambarkan secara jelas disebutkan. Seperti apa sih kebijakan pengembangan akademik di Fakultas Kesehatan ini? Dan seperti apa budaya akademik yang dikembangkan pada mahasiswa? Ya, jadi dalam kebijakan kami di bidang akademik yang pertama adalah dari level bawah ya, dari mulai mahasiswa itu masuk di semester 1 itu mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah dasar dan juga mata kuliah keislaman. Nah, kemudian di level-level berikutnya mahasiswa akan mendapatkan materi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, di mana bidang ilmu masing-masing juga di sini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman di tiap mata kuliah, baik dari sisi teori atau knowledge, kemudian juga dari afektif, bagaimana mengembangkan kepribadian yang islami, dan juga praktek keislaman. Nah, di samping itu ada beberapa mata kuliah yang memang mandiri integrasi, seperti contohnya keperawatan Islam, kemudian Islamic Public Health, kemudian juga ada kosmetika dan halal. Jadi di sana yang dikembangkan dari aspek kebijakan kurikulum dan juga kebijakan akademik. Nah, kemudian dalam menyelenggarakan pendidikan ini minimal mahasiswa menyelesaikan 146 SKS. Selama kuliah program sarjana sampai lulus kurang 8 semester, dan alhamdulillah sebanyak 81% mahasiswa kami bisa lulus tepat waktu. Iya, ya, karena kami menyelenggarakan juga program percepatan lulus tepat waktu dengan melaksanakan lecture series, dimulai dari semester akhir. Mahasiswa sebelum memasuki semester akhir akan dilaksanakan program percepatan, sehingga mahasiswa betul-betul dibimbing oleh dosen dan juga memiliki knowledge yang baik tentang bagaimana menyelesaikan tugas akhir. Nah, kemudian di akhir kami juga mendorong supaya mahasiswa dan dosen ini bekerja sama dalam menyelesaikan tugas akhir ini untuk mempublikasikan. Jadi ini adalah bagian dari upaya kami, tadi Bu Deka sudah menjelaskan tentang pengembangan penelitian. Ini upaya kami juga untuk mendorong riset-riset lebih banyak lagi dihasilkan. Jadi banyak juga riset kolaborasi dosen mahasiswa seperti itu? Iya, di kami sampai tahun lalu kurang lebih 60% itu sudah dilaksanakan riset kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Di samping dosen sendiri sesuai dengan bidang keilmuannya melaksanakan riset yang mendapatkan hibah baik dari Kemenak maupun dari UIN Jakarta maupun hasil kerjasama dengan universitas atau lembaga lain. Itu sangat strategis sekali ya. Bu, sebetulnya ada beberapa prodi sih di podcast ini, dan mungkin masing-masing prodi juga punya keunggulan kemana mereka itu masih dari masing-masing prodi. Iya. Baik, terima kasih. Untuk program studi yang ada di Fikes, kami menyelenggarakan 5 program studi, terdiri dari 3 program studi tingkat sarjana dan 2 program profesi. Pendidikan profesi? Iya, pendidikan profesi. Untuk tingkat sarjana, yaitu program studi farmasi, kemudian kesehatan masyarakat dan ilmu keperawatan. Sedangkan di tingkat profesi ada profesi apoteker dan profesi nurse. Terkait dengan profesi tadi, mungkin juga banyak masyarakat banyak yang tahu ya, ada S1, ada profesi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi kenapa ada bidang profesi seperti itu? Iya, karena kami di bidang kesehatan memang levelnya bukan hanya di sarjana ya, seperti contoh farmasi. Farmasi, sarjana farmasi. Tetapi jika ingin menjadi apoteker, maka
harus melanjutkan pendidikan di level berikutnya, yaitu level profesi. Jadi Begitu. harus memiliki sertifikat. Ya, sertifikat profesi sehingga bisa praktek mandiri. Begitu juga dengan keperawatan. Jadi keperawatan level sarjana belum bisa praktek secara profesinya, karena itu baru level akademik, sehingga harus melanjutkan ke level profesi nurse, sehingga nanti mereka akan mendapatkan surat tanda registrasi nurse. Dan ini saat ini banyak sekali dibutuhkan ya, profesi nurse dan profesi apoteker. Begitu juga kesmas, sarjana kesehatan masyarakat, sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah, apalagi saat sekarang. Dan itu menjadi semacam syarat di dunia kerja seperti itu. Iya betul, itu salah satu syarat di dunia kerja menjadi praktisi kesehatan, baik apoteker maupun nurse. Jadi harus memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan profesinya. Nah itu juga Pak akan mendapatkan STR setelah mereka melaksanakan uji kompetensi, namanya uji kompetensi. Dan kami alhamdulillah kami menyelenggarakan pendampingan untuk mereka bisa lulus uji kompetensi, dan alhamdulillah tahun kemarin 2020 98% mahasiswa kami lulus uji kompetensi first taker. Jadi pertama kali ngambil uji kompetensi langsung lulus. Dan ini mendapatkan penghargaan dari nasional, seperti program Nurse itu mendapatkan peringkat lulus uji kompetensi nasional terbaik nasional. Itu masing-masing prodi tadi itu juga ingin tahu akreditasi dari masing-masing. Terima kasih Pak Nanang untuk akreditasi program studi farmasi, program studi kesehatan masyarakat, dan program profesi apoteker mendapatkan akreditasi B. Sedangkan program studi ilmu keperawatan dan program prosinus alhamdulillah mendapatkan akreditasi A. Oh, sudah A. Sudah alhamdulillah. Apa namanya untuk masing-masing itu kan mungkin masyarakat sudah tahu gitu ya. Kesehatan masyarakat, kemudian ada apoteker, farmasi ya, dan perawat. Itu bisa dijelaskan dari masing-masing mahasiswa ini mau diarahkan kemana gitu ketika mereka kuliah. Iya, untuk peluang kerja barangkali ya Pak ya, peluang kerja. Ya, proses belajar dan sebagainya. Oh iya. Nah untuk proses pembelajaran untuk kesehatan masyarakat dulu. Untuk kesehatan masyarakat kami klasikal, sistem SKS. Kemudian ada peminatan. Jadi ada beberapa peminatan di kesehatan masyarakat, seperti peminatan kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, kesehatan dan keselamatan kerja, epidemiologi, biostatistik, ya itu ada beberapa peminatan. Nanti mahasiswa akan mengambil peminatan itu sesuai dengan passionnya mereka. Nah, sedangkan untuk farmasi, setelah selesai sarjana farmasi, jika mereka ingin melanjutkan ke apoteker, mereka bisa melanjutkan. Tetapi jika misalnya cukup di sarjana farmasi, itu juga bisa bekerja. Nah, sedangkan untuk perkuliahan farmasi ada teori, ada praktikum. Praktikum ini bisa di laboratorium, kemudian bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas. Kemudian untuk ilmu keperawatan, sistem perkuliahannya dengan sistem modul. Ya, jadi mahasiswa menyelesaikan satu modul baru lanjut modul berikutnya. Ya, dan untuk sistem perkuliahannya ada teori, ada diskusi kelompok, kemudian ada praktikum, ada praklinik, ada praktikum di rumah sakit, di panti, kemudian juga di tempat-tempat lain. Saya ingin beralih ke Bu Yuli ya. Bu Yuli, terkait dengan proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan ini, seperti apa sih dukungan sarana dan prasarana? Mungkin apa saja infrastruktur yang disediakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan ini? Itu bisa dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanang. Fikes itu memiliki sarana prasarana untuk bidang akademik dan non akademik. Terkait bidang akademik, kita sudah memiliki kelas ya, kelas yang juga dilengkapi dengan peralatan seperti
proyektor kita sudah kita Di lengkapi ruang kelas. di masing-masing kelas Kelas, kita ya. masing-masing kelas kita sudah siapkan Infocus, seperti ya. itu infocus, sound system juga ada apa namanya, yang jelas bangku juga sudah ada ya, sudah lengkap semuanya, papan tulis dan sebagainya, semua yang AC. dibutuhkan oleh perkuliahannya. Untuk menunjang kenyamanan kita sudah dilengkapi AC ya, itu sudah pasti. Terus selain itu kita memiliki 23 lebih kurang ya 23 laboratorium untuk 23 laboratorium. banyak sekali ya. Banyak sekali karena kita untuk mensupport ya Pak ada 5 program studi di sini yang terutama ini untuk program studi di tingkat sarjana itu ada di lantai 3, 4 dan 5 itu ya. Di lantai 3 itu biasanya untuk praktikum program studi farmasi, lantai 4 itu perawatan, yang lantai 5 itu untuk kesehatan masyarakat. 23 laboratorium itu beda-beda Beda-beda Pak. Jadi untuk kesehatan masyarakat itu ada lab kesehatan kerja, ada lab kesehatan lingkungan, ada lab komputer ya, ada lab gizi, ada juga lab epidemiologi serta lab promosi kesehatan. Keperawatan itu sendiri juga nanti ada lab maternal ya. Saya nggak hafal semua, tapi nanti ada lab keperawatan ya yang menunjang untuk praktikum keperawatan. Nah, terus untuk di farmasi itu juga ada lab macam-macam lab lagi. Ada lab medicine 1, lab medicine 2, ada lab halal, kosmetik halal dan sebagainya. Nah, itu kita harap semua lab tadi menunjang gitu ya perkuliahan teori yang ada di dalam kelas sehingga mahasiswa jadi lebih paham lagi gitu ya terkait apa-apa yang sudah disampaikan oleh dosen di dalam kelas. Nah, selain sarana prasarana tadi ya, mungkin kita juga yang tahu seperti apa sih program pelayanan administrasi akademik di fakultas ini, sama berkaitan dengan aktivitas mahasiswa sama pelajar di sini. Ya. Kalau untuk layanan ya, untuk layanan administrasi yang dimaksud ya Pak ya, itu kita tetap mengikuti yang ada di UIN. Kita layanan akademik ada AIS ya, Academic Information System. Di situ mahasiswa berkomunikasi dengan dosen terkait layanan akademik, absensi gitu ya. Apalagi masa pandemi kayak gini kita banyak kuliah online, absensi catat di situ. Dosen juga memberikan materi-materi perkuliahannya lewat AIS tadi. Nah, kalau untuk administrasi keuangan kita tetap sama ya dengan UIN secara keseluruhan. Kita metodenya host to host, mahasiswa tidak usah datang untuk membayar. Kalau di sini kita tetap menggunakan jalur transfer lewat bank gitu yang sudah bermitra dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ada ruang layanan khusus untuk mahasiswa? Ada. Kami memiliki layanan ruangan administrasi ya di lantai 1 itu ruangan tata usaha. Di situ ada staf administrasi yang khusus untuk melayani kebutuhan mahasiswa, baik yang berhubungan dengan administrasi akademik dan juga administrasi keuangan. Oh, sarana lainnya misalnya perpustakaan dan kami juga memiliki perpustakaan sebenarnya. Perpustakaan juga dengan lengkap dengan buku referensi ya, buku referensi termasuk juga jurnal dan juga jurnal online maupun jurnal yang dicetak gitu kan. Nah, terus untuk untuk menunjang kenyamanan mahasiswa kita juga sudah menyediakan toilet yang insya Allah kami jaga kebersihannya gitu ya. Terus harus ya. Terus sarana olahraga kami juga punya di sini, SOR ya di gedung belakang. Terus musola itu juga ada, auditorium juga ada. Ruangan parkir karena mahasiswa ada yang menggunakan kendaraan, kami juga siapkan lahan parkir untuk mahasiswa. Mungkin saya tambahkan juga ya Kak Nana, untuk laboratorium, ada laboratorium di kita yang tidak dimiliki oleh fakultas ilmu kesehatan yang lain ya. Tadi sudah disebutkan salah satunya adalah analisis kehalalan obat, makanan dan kosmetik. uji Ya, uji kehalalan. Ya, kita memiliki itu untuk menunjang mahasiswa punya kompetensi untuk menunjang integrasi tadi. masih tahu juga ya. Ya,
betul. Tapi itu ada semacam kerjasama dengan MUI atau Kemenkes? Itu di laboratorium tersebut digunakan untuk skala uji dan laboratorium penelitian mahasiswa masih internal. Karena memang kalau untuk eksternal itu harus dedicated tersendiri gitu. Kita tidak bisa menggunakan untuk pendidikan gitu. Jadi itu kalau untuk eksternal kita terus menyiapkan hal-hal tersebut gitu. Kali juga terkait mungkin sekaligus juga bolehkan tentang sumber daya manusia yang dimiliki di Fakultas Ilmu Kesehatan, tenaga dosennya, tenaga pendidikannya, ada sisi kualifikasi, kompetensinya, bisa dijelaskan. Ya, untuk SDM kalau dosen itu kita punya 66 dosen, 66 orang dosen dengan lulusan doktor mayoritas. Jadi lebih dari 50% kami sudah doktor, dan itu dari lulusan dalam dan luar negeri dengan dari universitas yang berkelas. Jadi bukan dari universitas yang tidak qualified gitu. Jadi semuanya sudah dari universitas yang qualified, dan tentu sebagai lembaga pendidikan tinggi tidak ada dosen kami yang masih S1, itu tidak ada. Saya ingin juga mungkin ke Ibu Rosida, Ibu Ida. Kita ingin juga tahu banyak tentang kegiatan mahasiswa yang kebijakan totalitas ya, terkait dengan kegiatan mahasiswa selama berada di fakultas. Ibu Ida mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih kebijakannya, pengembangan investasi juga gitu kan, yang harus diikuti oleh mahasiswa selama belajar di sini. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau kebijakan dari kita soal mahasiswa, terutama pada pengembangan akademiknya adalah peningkatan pada kualitas mahasiswa, baik terkait dengan pengetahuan terutama pada profesi kesehatan, terus kemudian juga pada bakat dan minat, dan juga pada pengembangan keterampilan lainnya. Di bidang prestasi sebenarnya, karena tadi ya arahnya kebijakannya seperti itu, maka kemudian pembinaan yang kita lakukan adalah berbagai pembinaan ke arah mengembangkan kapasitas mahasiswa di bidang keilmuan, dan kemudian juga pada minat dan bakat Keterampilan ya, dan keterampilan. Tiga hal yang saya kira penting ya. Yang pertama itu pada kebijakan kita, tiga hal itu yang didorong pada mahasiswa bisa berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Selama 3 tahun terakhir, dari 2018, itu sudah banyak mahasiswa yang melakukan berbagai kegiatan dan perlombaan di tingkat internasional. Di 2018 ada 5 orang mahasiswa yang ikut di misalnya student exchange in Mesir, terus kemudian juga ikut Malaysian model United Nation di tahun 2020 juga sama gitu. Tapi di 2000 bahkan sekarang di 2021 sudah ada mahasiswa yang ikut berkompetisi untuk lomba di tingkat internasional, misalnya seperti yang akan dilaksanakan tanggal 14 sampai 17 Februari besok, yaitu Harvard National Model UN. Di situ mahasiswa akan berlomba dengan berbagai delegasi dari 40 negara untuk kemudian menjadi seolah-olah delegasi di United Nations. Nah, itu ada 2 mahasiswa FIKES. Itu beberapa aktivitas yang kita dorong untuk mahasiswa bisa berkompetisi dan berpartisipasi di tingkat internasional. Tapi juga kita mendorong mahasiswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan nasional dan juga berkompetisi di tingkat nasional. Misalnya mereka mengikuti kegiatan-kegiatan lomba-lomba, misalnya lomba yang sudah dilakukan adalah baik lomba-lomba yang sesuai dengan profesi yang mereka tekuni, juga lomba-lomba misalnya seperti bahkan ada hafidhah gitu ya, karena kita memiliki tadi seperti pendidikan bilang orientasinya adalah pada nilai-nilai keislaman dan juga
kesehatan, maka kemudian kita dorong mahasiswa tidak hanya kemudian aktif di bidang pengetahuan pengetahuan keilmuannya, tapi juga pada skill dan kemampuannya di bidang keislaman. Gitu. Jadi kita mungkin berbeda ya dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya di luar Fikes UIN. Kita memiliki satu divisi soal keislaman di dalam HMPS dan BIMA. Itu saya kira bagus, tidak hanya untuk memperkuat knowledge, tetapi juga mempengaruhi pada kemampuan karakter didik yang basisnya adalah Seksual juga, Iya. seksual. Di bidang nasional misalnya mahasiswa tidak hanya misalnya aktif di bidang profesinya ya di kesehatan, tapi juga beberapa di antara mereka sudah aktif terlibat dalam penulisan novel gitu dan berhasil menjuarai di dalam tadi penulisan mereka di tingkat nasional. Seperti apa sih sebetulnya profil mahasiswa Fikes ini ya? Termasuk juga mungkin latar belakang tadi Bu Dekan juga menyinggung bahwa ada di antaranya dari kalangan pesantren gitu. Iya betul. Apakah lebih banyak di kalangan pesantren atau dari maksud saya rumputnya ya itu? Kalau inputnya lebih banyak dari umum dibandingkan dari pesantren, tetapi memang Fikes memiliki kebijakan untuk menerima mahasiswa, terutama santri ya, yang itu dibiayai beasiswa berdasarkan dari Pemda. Misalnya ada beasiswa mahasiswa dari Palangkaraya, dari Sulawesi Selatan, dari Musi Banyu Asin, dari Riau. Maksudnya dari Kementerian Agama atau dari sana? Iya. Ya, ada juga dengan Kementerian Agama. Santri berprestasi kalau tidak salah ya. Program Iya. beasiswa santri. Program iya, betul. Program santri berprestasi. Kalau untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa ini seperti apa? Mereka ini kan tentu kalau di Fikes ini kan sangat strategis ya, mahasiswa yang berada di masyarakat itu kan. Seperti apa mekanisme itu? Biasanya pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah tentu saja terkait dengan kesehatan masyarakat. Jadi misalnya ada pengabdian masyarakat terkait dengan membantu masyarakat untuk mengukur tingkat kesehatannya, seperti misalnya untuk HB, gitu ya, terus kemudian untuk tes HB, terus kemudian tes untuk asam urat, kolesterol dan lain-lain gitu. Tapi di samping itu juga untuk mereka juga melakukan pendampingan untuk bagaimana gaya hidup yang sehat. Gitu. Jadi mungkin agak beda dengan keagamaan ya, yang fokusnya pada misalnya dakwah saja. Nah, kita bukan hanya kemudian dakwahnya adalah dakwah yang sifatnya keagamaan saja, tetapi juga dakwah yang arahnya kepada bagaimana hidup sehat. Nah, untuk tahun ini sebenarnya kita punya tujuan dan punya model yang berbeda untuk pengabdian masyarakatnya. Karena untuk tahun ini pengabdian masyarakat bagi mahasiswa itu digabungkan dengan riset. Jadi bagaimana riset, bagaimana pengabdian masyarakat berbasis riset. Jadi dimulai dengan pemetaan dulu dan kemudian dilakukan intervensi dari bidang kesehatan. Dan juga banyak masyarakat yang mengharapkan dan kesini lebih banyak di masyarakat seperti itu. Iya betul, apalagi di era COVID-19 ya. Nah, Bu Dekan dan teman-teman di tahun lalu melakukan kegiatan bentuk pengabdian masyarakatnya adalah kita membuat buku modul tentang bagaimana hidup sehat di era COVID gitu. Dan kemudian mahasiswa juga banyak melakukan volunteering di berbagai kegiatan yang arahnya untuk membangun kesehatan masyarakat di era COVID. Misalnya mereka aktif dalam PMI gitu kan, dalam PMI untuk disinfektan dia. Jadi volunteer untuk disinfektan di pasar, di ruang-ruang publik lainnya gitu, yang dilakukan oleh PMI juga oleh Kemenkes, Dinas dan lain-lain. Ya, saya ingin ke Bu Irma terkait dengan tadi penguatan akademik mahasiswa yang dari pesantren itu. Ini sebenarnya menarik juga. Seperti apa sih? Mereka kan mungkin ada yang menyatakan bahwa rumah dari segi IPA gitu kan ya, kemudian harus matrikulasi. Itu seperti apa gambaran sebetulnya? Iya, terima kasih Pak Nanang.
Jadi untuk program santri berprestasi, kami memiliki program santri berprestasi satu, afiliasi dengan afirmasi dengan Kementerian Agama, PBSB Kemenak, dan kemudian juga PSPB dari Kota Palangkaraya. Nah, selain itu sebelumnya dengan Muba, dengan Sumsel, dan dengan Riau. Jadi memang betul santri ini memiliki keunggulan dari aspek keislaman. Mereka unggul, bahasa Arab mereka baik gitu ya. Kemudian hafalan Qur'annya juga baik, tetapi dari sisi sains agak kurang. Nah, sehingga kami berupaya untuk melaksanakan matrikulasi kurang lebih 2 bulan sebelum mereka menjadi mahasiswa. Jadi program ini dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai. Ya, dan ini dilaksanakan setiap tahun selama 2 bulan. Mereka akan diberikan materi-materi penguatan ilmu-ilmu dasar seperti biologi, fisika, kimia, matematika, dan juga mereka diberi penguatan bagaimana cara belajar di perguruan tinggi dan bagaimana mereka hidup di perkotaan, karena Ciputat ini kan sudah termasuk kota ya, perkotaan, karena mereka kebanyakan berasal dari daerah, mulai dari Aceh sampai Papua. Kami ada mahasiswa dari Aceh sampai Papua, dari pelosok-pelosok. Nasional ya? Ya, betul. Seperti apa minat mahasiswa untuk masuk ke PKS Bu ini itu bisa jelas? Saya kira animonya sangat tinggi ya dari masyarakat untuk bisa masuk ke PKS. Mungkin nanti Bu Dekan lebih tahu bagaimana ini. Ada prodi yang 1/40 gitu. Jadi sangat kompetitif untuk bisa masuk ke PKS. Bu, ya, menurut Bu Yuli, kalau tidak salah juga mahasiswa PKS ini kan harus di asrama ya? Ya. Jadi seperti apa kebijakan pembinaan selama mereka berada di asrama? Ya, pada tahun pertama gitu ya, mahasiswa ada yang tempat di asrama. Di sana juga mereka tidak hanya sekedar istilahnya pulang dari kampus terus mereka istirahat. Di situ juga ada pembinaan sebenarnya yang termasuk di situ yang setahu saya itu adalah bahasa Inggris dan juga terkait ibadah ya, praktik ibadah. Di situ dilakukan pembinaan oleh pembina asrama. Di situ ada tugas yang khusus untuk membina mahasiswa di sana. Mereka difasilitasi juga Ya. yang tinggal di asrama juga. Tapi cuma selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tapi nggak tahu kalau sekarang kayaknya sudah tidak wajib ya, karena Bu. ini karena pandemi ya, pandemi. Jadi Nggak ada yang ya kok. sudah. Tetapi masih ada Pak, masih ada di asrama pria itu, ada yang mereka tetap di asrama karena mereka ingin di asrama lebih dekat dengan teman-temannya yang lain. Iya, ya betul. ini Memang memang sebelum kita closing ke Ibu Dekan ya, Bu, mungkin sebelum ada saya ingin juga bertanya terkait dengan integrasi keilmuan ini juga menarik saya kira di Jakarta ini kan, dan PKS saya kira juga menjadi salah satu katakanlah kalau boleh disebut project gitu kan ya. Katakan ada fakultas agama, fakultas umum, yang seperti apa sih internalisasi Islaman di Islam, proses belajar mahasiswa? Ya, jadi untuk bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai keislaman itu pada mahasiswa, karena memang secara keseluruhan mahasiswa kami itu mayoritas memang dari SMA ya, dari umum ya, dari umum bukan dari agama. Sementara kami punya visi dan misi untuk mengintegrasikan, maka tentu di sini kami perlu mendesain mulai dari mereka belajar sampai kemudian mereka ke rumah, sampai ke rumah. Mendesainnya seperti apa? Tadi dalam kurikulum pertama sekali itu dibuat muatan-muatan keislaman, di samping ada memang mata kuliah khusus yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Wadik 1 tadi. Kemudian dosennya juga kami bekali. Dosennya juga kami bekali untuk nilai-nilai integrasi keislaman tersebut. Kemudian ketika mereka di tahun pertama tadi yang dijelaskan oleh Bu Wadik 2 di asrama
itu mereka juga kita siapkan pembimbing untuk bagaimana qiraah Qur'annya, kemudian bagaimana ibadahnya. Jadi Ya. mereka di asrama itu tidak cuma tidur ya? Betul, mereka tidak cuma tidur. Makanya di tahun pertama kita anggap itu adalah bekal bagi mereka untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi kita wajibkan untuk mahasiswa tahun pertama untuk mengikuti tersebut. Tapi karena di era pandemi itu memang dari 2020 sudah tidak aktif lagi. Karena kita penerimaan itu di September 2020 itu sudah masa Covid. Nah, kemudian dalam studium general, kemudian dalam workshop itu semua sivitas akademika kita sentuh dengan nilai-nilai integrasi tersebut. Jadi seperti itu. Jadi mereka lebih komprehensif, lebih holistik ya, belajar Islam itu tidak. Betul, dan kita kan di sini punya SDM-nya. Kita di UIN salah satu keunggulan kita adalah bahwa kita punya fakultas syariah dan hukum, kita punya fakultas tarbiyah, usuluddin, adab, dakwah gitu, yang mereka bisa kita jadikan sebagai narasumber untuk nilai-nilai keislaman di Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebagai penutup ya, apa sih sebetulnya yang diharapkan mahasiswa belajar di sini? Kedepannya mereka ini prospeknya seperti apa? Ya. Jadi dengan mahasiswa belajar di Fakultas Ilmu Kesehatan, mereka akan bisa menatap hidup dengan bekal kompetensi keilmuan kesehatan. Lalu kemudian mereka juga akan punya nilai yang lebih, ada value yang mereka bawa, yaitu nilai-nilai keislaman itu sendiri. Ya, dan itu merupakan bekal yang sangat mumpuni, sangat luar biasa ketika mereka menjalani hidup ke depan. Jadi dari sisi knowledge, dari sisi internal mereka itu terbekali. Ya. Termasuk juga yang adalah keilmuannya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Pemirsa, biarkanlah tadi bincang-bincang seputar, kalau saya menggunakan istilah diagnosa tentang Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Indonesia di Jakarta. Semoga informasi tadi cukup bermanfaat bagi Anda, terutama bagi mahasiswa baru yang akan masuk di Universitas Islam Indonesia di Jakarta. Demikian, terima kasih sekali lagi Ibu-Ibu semuanya atas waktunya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.